Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Pagi Romo. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sabda Siap Saji, Jumat tanggal 12 Juni 2020 bersama Romo Hadi dan bersama Rick Robert, Yosan, Jack, Jojo. Hari ini kita akan diajak untuk mendengarkan firman yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara kasih, kita hidup dalam sebuah tradisi dan kebiasaan. Yesus hidup dengan latar belakang pemerintah Romawi yang menjajah tanah Israel atau Palestina pada zaman Yesus. Tata aturan dibuat sedemikian rupa dan menjadikan mereka adalah hamba-hamba dari para penguasa. Maka lahirlah upeti dan juga tata aturan perang. Seorang prajurit biasanya satu mata ditutup karena bisa melihat. Dan hal ini kita bisa lakukan ketika kita menggunakan senapan. Atau kita membuat keker, tidak bisa dua mata kita melihat sekaligus. Tetapi satu kita gunakan. Seorang prajurit pada zaman Romawi itu, mereka hanya menutup matanya satu. Kalau satu mata lagi dicungkil, maka mereka tidak bisa lihat apa-apa. Demikian pula ketika tangan kanannya dipotong satu lagi, tidak ada daya. Kata-kata Yesus pada hari ini mengajak kita agar kita berhati-hati dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai fasilitas dalam hidup, khususnya tubuh kita. Dalam tata aturan perbudakan, bila satu kerajaan kalah, maka mereka harus memberikan upeti berupa juga budak belian. Dan budak-budak itu bisa dilihat oleh raja atau penguasa dan mereka bisa dinikmati gratis. Inilah tata aturan. Maka lalu Yesus ingin mengubah cara pandang orang. Kenapa? Dari pikiran lahir perbuatan dan perkataan. Maka kalau kita mengikuti Ekaristi, pada saat permulaan kita diajak untuk melihat kedalaman batin kita dengan mengatakan apa? Saya mengaku dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dari pikiran lahirlah perbuatan. Maka kita harus membersihkan pikiran kita. Kan Yesus berkata, barang siapa melihat sudah ada nafsu, dia sudah berzina. Artinya juga apa? Memalsu keheningan diri, keheningan hati. Kita diajak untuk melihat kedalaman diri, sejauh mana kita mempunyai ketulusan
dalam pelayanan kita. Sejauh mana kita mempunyai ketulusan untuk mempersiapkan masa depan seperti saudara-saudara kita masih muda. Banyak orang mau santai, tetapi kerja keras menghasilkan sesuatu di hari esok. Maka dalam dunia pekerjaan pun kita harus setia. Biarpun bosan, tetapi kita tahu tujuan kita mau kemana. Yesus juga berbicara tentang hidup berkeluarga. Kalau ditanyakan kepada anak-anak, bagaimana gambaran keluarga yang bahagia? Bagaimana menurut kamu? Gambaran menurut saya tentang keluarga yang bahagia itu keluarganya rukun, terus tidak pernah bertengkar satu sama lain. Soalnya mereka bisa membimbing anak mereka ke hal-hal yang berbau positif. Menurut saya itu saling mengasihi, berbagi pengalaman satu sama lain, saling bercerita tentang keluh kesahnya sehingga dapat menemukan jalan keluar dalam mengatasi permasalahan mereka hadapi. Kalau saya keluarga yang rukun itu keluarga yang saling mengerti satu sama lain. Bagaimana istri mengerti suami, suami mengerti istri, dan dalam hubungan itu tidak ada yang saling saling terbuka, tidak selalu saling jujur satu sama lain. Jujur. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang saling mendukung, saling support, terus saling menjaga satu sama lain. Jadi dengan kata lain, Yesus memberikan kepada kita pengajaran yang indah. Bahwa hidup berkeluarga itu hidup dalam perjanjian, persekutuan, dalam kesetiaan. Kasih dan setia akan membawakan buah-buah kasih, itu berupa kebahagiaan. Maka lalu kita harus sadar bahwa hidup dimanapun juga terdapat pencobaan-pencobaan. Dan kita harus berpikir ulang, berpikir berkali-kali untuk melakukan hal-hal karena tantangan-tantangan ke depan itu hadir. Sama seperti COVID-19. Dalam menghadapi new normal nanti, siapa yang siap dengan dirinya sendiri? Bagaimana mempersiapkan stamina dirinya sendiri, memperkuat antibodi, setia kepada waktu yang Tuhan berikan, bekerja ada waktunya, tidur ada waktunya, olahraga ada waktunya, belajar ada waktunya, menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh dan tidur pada waktunya. Karena ketika kita tidur, tubuh kita mengadakan detoksisasi, memperbaiki diri. Yang lain-lain sudah hilang, sama seperti kita mandi, daki-daki kita, kulit kita dibersihkan dan lahir kembali kulit-kulit yang baru. Orang yang setia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan hal ini bisa kita amati. Keluarga bahagia akan melahirkan anak-anak yang bahagia. Keluarga yang berjuang menanamkan nilai iman, harapan dan kasih dengan doa-doa dan karya kasih mereka akan melahirkan kesetiaan. Tantangan demi tantangan boleh datang, tetapi tetap satu, utuh dalam kasih Tuhan. Semoga Injil pada hari ini membawa kita untuk merenungkan betapa indahnya kasih setia Tuhan kepada kita, khususnya melalui keluarga. Mari kita dengarkan doa untuk keluarga kita. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, bahwa banyak keluarga Katolik yang telah Engkau ikat dan satukan dalam sakramen perkawinan. Namun mereka terus hidup dalam kasih, memenuhi panggilan mereka, dan terus melangkah maju, walaupun mereka jatuh berkali-kali sepanjang jalan hidup mereka. Kami mohon berkat-Mu bagi keluarga-keluarga ini, agar kasih terus menerangi kehidupan keluarga mereka, dan saling menjaga keutuhan dan keharmonisan, dengan saling memaafkan dan menyembuhkan, dengan saling menguatkan dan menopang, dan dengan saling memperbaiki dan memuduskan.
Kami juga mohon berkat-Mu bagi banyak keluarga Katolik lainnya, agar tidak terceraikan perkawinan, tidak dipandang sebagai kuk yang memperberatkan dan membatasi kebebasan mereka, namun dipandang sebagai karunia yang diberikan kepada mereka yang hidup dalam perkawinan Katolik. Dengan demikian, mereka hidup dalam sukacita kasih dan sukacita perkawinan yang dialami di tengah perjuangan mereka bersama seluruh anggota keluarga. Berkatilah juga mereka yang ada di ambang perceraian, lembutkan hati mereka yang keras, dan pulihkan kesatuan mereka yang terkoyak. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.